Erick Thohir ingin Indonesia juara, turunkan pemain senior di Piala AFF U23 2025. Kita tahu bersama bahwa di grup A itu selain Indonesia, ada Malaysia, juga di sana ada Filipina, ada Brunei Darussalam. Ya, dan kita tentunya fokus untuk bisa tampil sebagai juara grup. Pertandingan melawan Malaysia menjadi pertandingan yang menentukan hidup mati di grup A ini untuk bisa menjadi juara grup. Karena itu saya hadir malam ini ingin memastikan para pemain tidak sebelah mata melihat Brunei. Ya, kita sudah pernah lihat bagaimana kita menang dengan negara tertentu 8-0, ya, 9-0, 9-0, tetapi di tempat pertandingan lain kita kalah 1-0. Artinya bola itu bundar, jadi kita nggak boleh benar-benar ya memenang sebelah mata. Jakarta, atmosfer sepak bola Indonesia tengah bergelora jelang bergulirnya Piala AFF U23 2025 yang untuk pertama kalinya akan digelar sepenuhnya di tanah air. Tak hanya publik yang antusias, tetapi juga para pemangku kebijakan di PSSI, termasuk Ketua Umum Erick Thohir yang kembali mengambil keputusan penting demi menyongsong prestasi maksimal di rumah sendiri. Dalam rapat koordinasi tim nasional yang berlangsung secara tertutup beberapa hari lalu, Erick memberikan instruksi langsung kepada tim pelatih dan jajaran teknis untuk memasukkan nama-nama pemain senior yang masih memenuhi kategori usia U23 ke dalam skuad Garuda Muda. Langkah ini dipilih dengan pertimbangan matang, menambah kekuatan tim, meningkatkan kualitas permainan, sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri jelang turnamen regional yang bergengsi ini. Kebijakan ini pun disambut baik oleh para pengamat sepak bola nasional. Dengan membawa nama-nama berpengalaman, Indonesia dinilai tak hanya mengejar hasil jangka pendek, tetapi juga sedang membangun karakter tim yang kuat secara mental dan taktik. Beberapa pemain senior yang dikabarkan akan bergabung adalah Witan Sulaiman, Elkan Bagot, Pratama Arhan, dan Rafael Struijk. Meski telah tampil di level timnas senior dan bermain di liga-liga luar negeri, mereka masih tergolong dalam kategori U23 dan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan AFF. Nama-nama tersebut bukan hanya membawa kualitas individu tinggi, tetapi juga pemahaman taktik dan pengalaman menghadapi tekanan pertandingan internasional. Erick Thohir menegaskan bahwa keputusan ini bukan bentuk intervensi teknis, tetapi lebih kepada arahan strategis agar Indonesia tidak menyia-nyiakan peluang sebagai tuan rumah. Saat kita menjadi tuan rumah, tanggung jawab kita lebih besar. Kita harus siap tidak hanya dari sisi penyelenggaraan, tapi juga hasil akhir. Kita ingin juara, dan untuk itu, kita harus menurunkan kekuatan terbaik, ujar Erick dalam pernyataan terbarunya. Menurut Erick, turnamen ini juga menjadi kesempatan emas untuk menunjukkan kepada masyarakat Asia Tenggara bahwa Indonesia telah berkembang pesat dalam dunia sepak bola. Baik dari sisi infrastruktur, pembinaan usia muda, hingga pembentukan tim nasional yang kompetitif. Dengan kombinasi pemain muda dan senior, ia yakin Indonesia bisa melangkah jauh. Pelatih kepala timnas U23, Gerald van den Burg, menyambut antusias keputusan Erick. Pelatih asal Belanda itu telah lama menganut filosofi permainan berbasis kombinasi pengalaman dan kecepatan muda. Ia menyebutkan bahwa memiliki pemain senior di dalam skuad akan memberi stabilitas dan menjadi pembelajaran langsung bagi pemain-pemain muda lainnya. Memiliki Witan atau Elkan di ruang ganti adalah aset besar. Mereka tahu bagaimana menangani tekanan, kapan harus tenang, dan bagaimana memimpin di lapangan. Pemain muda bisa belajar banyak dari mereka dalam waktu singkat, jelas Van den Burg dalam sesi latihan tertutup di Stadion Madia Jakarta. Pemusatan latihan, TC, saat ini sedang berlangsung secara intensif. Tim akan melakukan uji coba dengan beberapa klub lokal dan negara sahabat sebelum bertolak ke Bandung untuk babak grup, yang akan digelar di Stadion Jalak Harupat. Disinilah timnas U23 dijadwalkan memainkan laga pembuka mereka dalam Piala AFF U23, yang diperkirakan akan dipadati oleh puluhan ribu supporter merah putih. Langkah strategis ini juga berdampak pada semangat para pemain muda. Mereka kini terdorong untuk tampil lebih baik demi bisa menembus skuad akhir yang persaingannya semakin ketat. Salah satu pemain muda, Hugo Samir, mengaku tertantang sekaligus terinspirasi dengan kehadiran pemain-pemain senior di latihan. Kami tidak ingin kalah saing, tapi kami juga belajar dari mereka. Ini suasana kompetitif yang sehat, ujar Hugo. Meski demikian, PSSI juga menegaskan bahwa kehadiran pemain senior bukan berarti mengorbankan regenerasi. Justru melalui turnamen ini, mereka ingin menciptakan sistem pembinaan yang menyeluruh, di mana para pemain muda memiliki panutan langsung, bukan hanya dari luar lapangan, tetapi juga saat laga berlangsung. Dari sisi regulasi, keputusan PSSI dinilai sesuai.
Tidak ada larangan untuk menurunkan pemain yang berada dalam usia U23, meski mereka sudah tampil di timnas senior. Bahkan di banyak negara maju, langkah serupa menjadi strategi umum dalam menjaga kestabilan performa tim muda di ajang regional dan kontinental. Tak hanya dari sisi teknis, kehadiran pemain senior juga diyakini akan berdampak pada popularitas turnamen. Nama-nama seperti Elkan dan Witan punya basis penggemar luas, baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini dapat mendongkrak jumlah penonton langsung di stadion dan meningkatkan daya tarik bagi sponsor serta stasiun penyiaran yang menayangkan laga secara global. Dari sisi promosi, PSSI bekerja sama dengan sejumlah platform digital untuk menghadirkan konten eksklusif seputar latihan, perjalanan tim, dan aktivitas pemain. Konten-konten ini terbukti meningkatkan engagement publik, terutama dari kalangan generasi muda. Piala AFF U23 2025 sendiri dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan penuh, dengan sistem penyisihan grup dan babak gugur. Indonesia tergabung dalam grup yang cukup kompetitif bersama Vietnam, Kamboja, dan Myanmar. Erick Thohir menargetkan setidaknya Garuda Muda bisa mencapai partai final. Dukungan penuh dari pemerintah juga menjadi faktor penting. Kemenpora bersama PSSI telah mempersiapkan berbagai fasilitas mulai dari stadion, penginapan tim, hingga infrastruktur penunjang lainnya. Hal ini menunjukkan keseriusan Indonesia sebagai tuan rumah, sekaligus menjadi bentuk komitmen untuk menjadikan turnamen ini sebagai ajang pembuktian kualitas. Tak bisa dipungkiri, ada tekanan besar yang kini menggelayuti para pemain. Namun dengan dukungan publik, strategi yang matang, dan kekuatan tim yang lengkap, peluang untuk menorehkan sejarah sangat terbuka lebar. Antusiasme publik pun mulai terlihat dari penjualan tiket pertandingan yang meningkat drastis dalam beberapa hari terakhir. Media sosial dipenuhi kampanye dukungan untuk Garuda Muda, sementara para legenda sepak bola nasional turut menyuarakan dukungan mereka untuk skuad asuhan Vandenburg. Dengan langkah cerdas Erick Thohir ini, Piala AFF U23 2025 tak hanya menjadi turnamen sepak bola kelompok umur. Ini adalah panggung pembuktian bahwa Indonesia layak menjadi kekuatan baru di Asia Tenggara. Tidak hanya dari sisi penyelenggaraan, tapi juga prestasi. Kini, semua mata tertuju ke skuad Garuda Muda. Akankah strategi turunkan pemain senior ini membawa Indonesia ke tangga juara? Waktu yang akan menjawab.